Saya akan menambahkan hari ini tema kita tentang historiografi Asia Tenggara. Sebelum kita membahas bagaimana perkembangan penulisan sejarah di Asia Tenggara, mungkin ini pengenalan aja ya, wilayah Asia Tenggara itu masuk mana saja. Kalau di peta ini termasuk Cina, Laos, Thailand, Burma, Malaysia, Indonesia, Filipina. Nah, ini termasuk dalam negara-negara yang di Asia Tenggara. Ini termasuk Kamboja juga. Ada Vietnam. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa penulisan sejarah sesungguhnya di semua negara, baik itu di timur, di barat, di Asia Tenggara, di Eropa, di Afrika, dan lain sebagainya, itu sudah cukup lama ya. Kalau di Arab sendiri kan seperti yang sudah dibahas para pemakalah sebelumnya, itu misalnya yang awal itu dia berawal dari penulisan mirip seperti penulisan hadis gitu ya. Jadi dia merunut gitu kan siapa penulisnya gitu, perawinya, terus riwayatnya itu dari mana saja gitu. Nah, kemudian kalau di beberapa negara lain ya macam-macam, berbeda-beda. Ada juga penulisan sejarah yang dia itu terpengaruh oleh adanya kolonialisme gitu kan, atau misalnya persebaran agama-agama di beberapa negara. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana pengaruh agama-agama terhadap historiografi di Asia Tenggara. Nah, di Asia Tenggara sendiri penulisannya ini disesuaikan dengan perkembangan kebudayaan yang berlangsung di negara Asia Tenggara tadi ya, yang tadi sudah saya perlihatkan petanya, wilayah mana saja yang masuk dalam Asia Tenggara. Kemudian masing-masing negara tadi memiliki kesusastraan yang berbeda karena hasil penulisan sejarahnya juga berbeda ya, sumbernya juga berbeda sesuai dengan masing-masing wilayah. Jadi nggak bisa kita samaratakan. Nah, kalau berdasarkan agama, historiografi di Asia Tenggara ini bisa dipecah menjadi 4 wilayah ya, yang memiliki agama dan pengalaman baca tulis yang berbeda. Misalnya yang pertama ada pengaruh agama Theravada namanya di Muang Thai dan Kamboja. Nah, bangsa Mon ini adalah bangsa yang banyak mendiami daerah-daerah di wilayah Burma. Burma tadi kalau di peta itu ada di sebelah kiri di atas ya. Nah, dia itu berbatasan dengan India. Dan negara Burma ini dianut oleh mayoritas Buddha. Agama Buddhanya itu dibawa dari India. Nah, agama Buddha yang dianut oleh bangsa Mon ini berbeda ya. Walaupun dia dibawa atau berasal dari India, tapi pengamalan agama Buddhanya itu setelah sampai di Burma ini tadi beda dengan yang di India. Nah, penduduk Mon banyak menganut agama Buddha Theravada Sinhala yang masuk ke Burma tahun 1190 dan menyebar pada abad ke-13 dari bangsa Mon dan Burma ke bangsa San, Thai, Laos, dan Kamboja. Nah, agama Theravada tadi berkembang pesat ya di luar bangsa Mon ini, namun tidak diterima utuh oleh masyarakat setempat, tetapi terjadi akulturasi dengan agama-agama masyarakat pribumi. Nah, berkembangnya agama Buddha Theravada ini semakin menggusur keberadaan Buddha Mahayana dan Hindu yang sebelumnya berkembang di Asia Tenggara. Tetapi agama Buddha Mahayana dan Hindu ini juga masih dianut oleh kaum elit di Asia Tenggara. Nah, dari pemaparan ini kita bisa tahu ya bahwa ternyata baik agama Buddha maupun agama Hindu itu mereka punya cabang-cabang gitu ya, punya aliran-aliran lah di dalam agama Buddha dan agama Hindu ini. Jadi tidak satu gitu. Begitu dibawa ke negara lain, dia disesuaikan dengan negara setempat. Sehingga kadang-kadang ada pengamalan ibadahnya yang agak berbeda dengan agama yang di asalnya. Kayak tadi dari India, agama Buddha dari India, tapi setelah masuk ke Burma jadi beda gitu. Lalu yang kedua adalah pengaruh agama Islam. Ini terutama di Indonesia, di Malaysia, dan di Filipina Selatan ya. Nah, ini meskipun di sebagian besar Asia Tenggara ini terdapat pengaruh agama Hindu dan Buddha yang aslinya dari India, termasuk di Indonesia ya. Dulu sebelum Islam masuk ke Indonesia kan mayoritas penduduk Indonesia beragama Hindu gitu. Ini pengaruh dari India.
Nah, tetapi khususnya di wilayah Indonesia, di Malaysia, dan Filipina Selatan ini karena mulai ada Islamisasi, sehingga agama Hindu dan Buddha ini kehilangan penganutnya. Gitu. Jadi mulai ditinggalkan oleh penganutnya dan mayoritas banyak memeluk agama Islam. Nah, pada awal penulisan sejarah tradisional Indonesia, agama Hindu dan Buddha ini punya peranan yang cukup penting ya. Misalnya orang-orang Jawa banyak meninggalkan monumen dan inskripsi yang bercorak Hindu-Buddha. Tidak hanya berupa monumen, misalnya ditemukan juga banyak sajak-sajak epik seperti Negara Kertagama, Pararaton, Babat Tanah Jawi. Ini penulisannya sekitar abad ke-14 dan 17. Kemudian terdapat pujangga-pujangga keraton terhadap raja, lalu ada penyusunan genealogi serta penyempurnaan sajak-sajak yang nuansanya itu Hindu dan Buddha. Kemudian ada pengaruh agama dan budaya Cina di Vietnam. Nah, Vietnam bagian utara adalah salah satu daerah jajahan Cina. Selama pendudukan Cina di Vietnam Utara ini banyak memberi pengaruh ya terhadap Vietnam. Misalnya di Korea dan Jepang, Cina juga menanamkan kebudayaannya. Ya, jadi Cina ini memang di mana-mana ada ya. Hampir di seluruh belahan dunia ada orang atau warga asal Cina gitu ya. Tetapi kalau di Vietnam ini memang negara jajahannya. Nah, penjajahan Cina ini berhasil membuat sifat historiografi di Vietnam Utara ya. Jadi karya-karya tradisional seperti di Cina ini masih ditemukan sampai abad ke-19 dan ke-20. Kemudian setelah Vietnam melepaskan diri dari penguasaan Cina, Vietnam juga masih memegang peradaban Cina ya, karena sudah cukup lama dijajah oleh Cina sehingga masih nyampur gitu budayanya gitu ya, masih terasa dan masih dijalankan oleh masyarakatnya. Lalu agama Theravada yang berhasil menaklukkan sebagian Indochina atau Asia Tenggara kontinental ini tidak serta-merta membuat keyakinan bangsa Vietnam ini beralih agama. Jadi Vietnam ini tidak terpengaruh dan tetap menganut agama Buddha Mahayana dari aliran Cina. Nah, Buddhanya berasal dari Cina ya. Kalau tadi kan ada yang berasal dari India juga. Kemudian karya-karya yang dihasilkan di Vietnam ini jauh berbeda dengan negara Indochina lainnya yang terpengaruh oleh agama Theravada. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa karya-karya historiografi di beberapa negara itu terpengaruh juga dengan agama-agama atau persebaran agama gitu ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah pengaruh agama Kristen di Filipina. Jadi ketika mulai ada gerakan atau pelayaran samudra yang dilakukan oleh bangsa Barat, jadi saat itu kan bangsa Barat menggalakkan ya pelayaran ke beberapa benua, termasuk waktu itu penemuan benua Amerika ya oleh Christopher Columbus. Nah, ini juga mendorong orang-orang Spanyol untuk melakukan perjalanan. Jadi mereka setelah mereka berlayar, mereka ternyata menemukan banyak wilayah-wilayah baru yang sungguh kaya dengan sumber daya alamnya gitu ya, sehingga negara-negara Eropa lainnya akhirnya tertarik untuk melakukan perjalanan yang sama gitu. Jadi ekspansi keluar wilayahnya. Lalu pada abad ke-16, Spanyol berhasil sampai ke kawasan Filipina. Dan Spanyol ini masuk dengan membawa asas 3G. Gold, Glory, dan Gospel. Nah, penyebaran agama Katolik di Filipina ini membuat bentuk historiografi tradisional Katolik Roma yang berkembang ini sejajar dengan kronik berbahasa Melayu di Kepulauan Sulu. Tradisi ini masih berkembang sampai abad ke-19 dan masih ditemukan sampai sekarang. Nah, lalu kita sekarang bicara tentang bagaimana historiografi tradisional di Asia Tenggara ya. Nah, pada abad ke-13 tadi latar belakangnya tersebarnya agama Buddha Theravada. Ini akhirnya orang-orang Mon menyusun kronik ya sebagai salah satu bentuk genealogi. Kemudian tradisi ini diperkuat oleh orang Birma yang memasukkan kesadaran tentang kronologi. Jadi menurut mereka kronologi itu penting gitu ya, sehingga ditulis dengan lebih teliti. Kronologi itu ada ininya gitu loh, per item, per tahun misalnya gitu kan. Kronologi ada runtutannya gitu ya, runtutan ceritanya. Nah, pada hakikatnya tradisi yang diperoleh dari agama Buddha di Sri Lanka, Yazawin atau Kronik Birma dari abad ke-18 dan 19 merupakan tulisan asli Birma
dengan animisme lokal dan konsep mengenai raja serta kosmologi Birma. Nah, karya-karya ini di sana itu disusun oleh biarawan ya, biarawannya yang terpelajar dan para brahmana itu mereka yang menyusun karya-karya tulis ini. Kemudian tidak jauh berbeda dengan tradisi Muang Thai yang dikembangkan oleh biarawan dan menteri-menteri terpelajar yang diambil dari Sri Lanka, ini berasal dari bahasa Mon Khmer yang tinggal di lembah Sungai Menam. Nah, namun sebagian besar kronik ini musnah ya, ketika Ayutthaya diserbu Birma tahun 1767 dipimpin oleh Raja Sin Busin. Ayutthaya akhirnya kalah dalam peperangan sehingga beberapa kronik ya itu hilang gitu ya. Mungkin hampir sama dengan kejadian waktu Islam, masa kejayaan Islam ini diserang gitu, kemudian karya-karya tulisnya, buku-bukunya itu dibuang hingga sungainya itu di Baghdad ya waktu itu, hingga sungainya itu berubah warna ya, seperti warna tinta gitu. Nah, ini juga yang terjadi rupanya di di Birma ya. Nah, jadi ketika Ayutthaya kalah, kroniknya akhirnya dimusnahkan dan hanya tersisa sedikit ya, yang tersisa hanya Pongsawadan disusun tahun 1680, kemudian antara tahun 1350 sampai 1605 Masehi. Lalu bentuk kronik ini dikembangkan pada akhir abad ke-18 di Muang Thai, di Kamboja, Burma, dan negara Malaysia seperti Songkhla dan Saiburi, dan ditulis dalam bentuk kronik. Kemudian kalau kita bicara di Indonesia, ini contohnya di Pulau Jawa, karena waktu itu yang terkenal adalah kerajaan-kerajaan di Jawa ya. Nah, pada abad ke-14 sampai abad ke-17 ini sudah ditemukan sajak-sajak epik, misalnya Negara Kertagama, Pararaton, Babat Tanah Jawi, pujangga-pujangga keraton yang memuja-muja raja mereka ya. Biasanya isinya bentuk kekaguman terhadap para raja. Lalu menyusun genealogi yang mengesankan dan menyempurnakan bentuk-bentuk sajak. Nah, karya ini bukan karya sejarah, tetapi mendekati suatu tradisi kesadaran sejarah. Nah, orang Jawa dan Melayu ini punya kesadaran kontinuitas, keinginan untuk meneruskan kekuasaan yang sah dan kedaulatan tokoh di masa lampau dengan asal-usul sejarah mereka yang dipertahankan hingga berabad-abad. Nah, jadi sebenarnya bukan bentuk penulisan sejarah yang runtut kronologis ya, tapi lebih kepada karya-karya sastra ya. Tulisannya itu misalnya ada jampi-jampi gitu kan, karena masyarakat Jawa pada masa itu kan percaya mistis gitu kan. Sebelum datangnya Islam kan sangat kuat ya mistisnya di Indonesia, sehingga salah satu saluran Islamisasi yang berhasil di Pulau Jawa diantaranya adalah dengan tasawuf gitu, karena tasawuf ini dia mendekati ini yang mistis-mistis gitu. Jadi lebih kena gitu ya di kalangan orang-orang Jawa yang menganut mistisisme gitu. Nah, pada perkembangannya sampai abad ke-19 babat yang dihasilkan ini lebih dekat dengan sejarah, terutama babat Diponegoro dan sejarah Banten. Kemudian perkembangan penulisan sejarah dalam bahasa Melayu, ini tulisannya biasanya lebih kaya daripada cerita guyonan dalam bahasa Jawa. Sehingga uraian tentang orang dan tempat itu biasanya lebih hidup gitu ya, lebih nyata. Nah, walaupun tidak ada kronologinya, tetapi lukisan mengenai hubungan antara tokoh-tokoh itu lebih ngena gitu, lebih tepat. Kemudian dalam karya-karya bahasa Melayu ini juga tidak banyak tekanan ya, nggak banyak cerita-cerita mistis ya dibanding dengan yang di Jawa tadi. Nah, tekanan pada nilai moral seperti kepatuhan, kejujuran pada karya-karya Melayu ini biasanya bertujuan untuk mendidik dan menghibur gitu, sehingga di dalam cerita-cerita karya Melayu itu kadang-kadang terselip humor-humor gitu ya, menghibur masyarakat. Nah, misalnya di kitab sejarah Melayu tentang kerajaan Johor dan Riau Lingga, kronik bersajaknya seperti syair perang Mengkasar. Kemudian ada juga tentang sejarah sosial pada abad ke-18 dan 19, ini contohnya adalah Misa Melayu, Hikayat Abdullah, dan Tufahul Nafas. Kemudian
beberapa negara di Asia Tenggara yang mendapat pengaruh dalam penulisan sejarah dari negara lain, diantaranya ada Vietnam dan Filipina. Ini tadi sudah saya singgung di depan ya. Jadi bagaimana persebaran agama ini mempengaruhi historiografi di negara-negara Asia Tenggara. Kemudian tadi itu yang tradisionalnya, sekarang kita berlanjut kepada historiografi modern di Asia Tenggara. Nah, historiografi modern ini baru berkembang di Asia Tenggara pada pertengahan abad ke-19, tepatnya setelah ilmu pengetahuan dan kebudayaan dari Barat ini masuk ke kawasan Asia Tenggara. Kemudian ada kolonialisme, imperialisme bangsa Eropa ke wilayah-wilayah Asia Tenggara, tapi tidak merata ya. Nah, tidak semua negara Asia Tenggara dikuasai Eropa gitu ya. Contoh tadi kayak Vietnam itu kan dikuasai oleh Cina gitu kan. Nah, kalau kayak di Indonesia ini kan dijajah bangsa Belanda cukup lama, 350 tahun gitu, sehingga mau tidak mau ya ada juga beberapa yang terpengaruh dengan budaya-budaya dari penjajah itu. Nah, karena pendudukan orang Eropa yang tidak merata di seluruh wilayah, kemudian sumber-sumbernya juga tidak banyak, sehingga tidak memungkinkan untuk mengembangkan historiografi modern. Pada abad ke-16 dan abad ke-18, ini banyak tulisan sejarah yang dihasilkan oleh orang-orang Eropa ya. Jadi perlu teman-teman ketahui banyak juga hasil-hasil karya atau tulisan, baik juga berupa benda-benda seni, ya, benda-benda bersejarah dari Indonesia, itu sekarang disimpan di museum-museum Belanda, ya, karena memang ya itu karena mereka cukup lama, 350 tahun menjajah Indonesia, sebagian dari bukti-bukti sejarah kita itu banyak dibawa ke museum Belanda. Nah, penulisan sejarah yang dilakukan oleh orang Eropa belum dapat mempengaruhi bentuk historiografi Asia Tenggara. Kemudian ada pembentukan Batavia Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Ini adalah perhimpunan Batavia untuk seni dan ilmu pengetahuan tahun 1778. Kemudian ada buku William Marsden, judulnya History of Sumatra, diterbitkan tahun 1783. Kemudian ada karya Raffles, History of Java, ini diterbitkan tahun 1817. Hanya sedikit sekali ya merangsang penulisan sejarah di Indonesia. Jadi setelah buku-buku ini tidak banyak buku sejarah yang ditemukan. Kemudian baru pada akhir abad ke-19 dengan dihidupkannya kembali Perhimpunan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan, serta pembentukan Straight Branch of the Royal Asiatic Society. Nah, ini tahun 1878 akhirnya mulai dilakukan kegiatan ilmiah di Indonesia dan Malaysia. Kemudian kita ke Birma. Nah, di Birma dan Muang Thai di daratan Asia Tenggara, ini mereka tetap giat menyusun namanya Yazawin, dan Pongsawadan. Nah, orang-orang Eropa di Birma dan Muang Thai menulis karya sejarah, misalnya Arthur Freire, ini dia menulis A History of Burma tahun 1883, kemudian W.A.R. Wood menulis History of Siam tahun 26, dan beberapa majalah ilmiah seperti Jurnal Masyarakat, ini penelitian Birma, dan Jurnal Masyarakat Muang Thai. Lalu di Filipina, suatu tingkat ilmu pengetahuan Barat menggantikan tingkat ilmu pengetahuan Barat lainnya. Kemudian pada masa pendudukan Amerika, banyak sarjana Amerika yang mempelajari sejarah Filipina dari dokumen kolonial dan dokumen misi Spanyol. Di antara karya yang terpenting misalnya karya E.H. Blair dan G.A. Robertson, The Philippine Island tahun 1493 sampai 1889, terdiri dari 55 jilid. Ini diterbitkan tahun 1903. Kemudian pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 ada 3 bidang historiografi Asia Tenggara. Yang pertama ada sejarah kuno, kemudian ada sejarah kolonial, ada sejarah periode tengah. Gitu. Lalu di Muang Thai dan Filipina, ini perkembangan historiografinya cukup berbeda ya. Di Muang Thai misalnya tahun 17 dia mengajarkan tentang sejarah kuno dan sejarah modern. Lalu di Filipina tahun 1611 Universitas Santo Tomas dari misi Katolik tidak mengajarkan sejarah
sekuler, tapi sejak akhir abad 19 mulai banyak memperkenalkan metode sejarah modern. Lalu tahun 1908, orang Amerika mendirikan Universitas Filipina dan mengajarkan sejarah modern, meskipun kurang memperhatikan historiografi Asia Tenggara. Lalu setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan bangsa Asia Tenggara merdeka, mereka mulai mengambil langkah baru dalam penulisan historiografi ya. Jadi ada beberapa buku, misalnya karya D.J. Hall mengenai sejarah Asia Tenggara. Ini menyadarkan bangsa-bangsa di Asia Tenggara bahwa perkembangan sejarah dari zaman kuno hingga modern merupakan salah satu unit sejarah yang jelas. Nah ini ya perkembangannya ya. Nah, Asia Tenggara mempunyai wadah dan merupakan usaha bersama untuk menghasilkan pertemuan. Nah, ini pertemuannya namanya International Association of Historians of Asia. Jadi merupakan sebuah perhimpunan internasional dari sejarawan Asia yang mengadakan kongres sekali dalam 3 atau 4 tahun. Nah, ini apa namanya adalah gabungan gitu ya, konferensi penelitian Asia Tenggara. Apa saja ciri-ciri historiografi Asia Tenggara? Meskipun tadi negaranya beda-beda, tapi ada ciri-ciri yang sama ya di antara negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, kebanyakan karya-karya historiografi Asia Tenggara itu kuat dalam hal genealogi, tetapi sangat lemah dalam hal kronologi dan detil-detil biografisnya. Kemudian tekanannya adalah pada gaya bercerita, bahan anekdot, dan penggunaan sejarah sebagai alat pengajaran agama. Kemudian karyanya itu bersifat sekuler, maka nampak ada persamaan dalam hal perhatian pada konsep mengenai raja, gitu ya. Kemudian ada pertimbangan kosmologis dan astrologis, dan cenderung menyampingkan keterangan mengenai sebab akibat atau progres kemajuan. Nah, di lain pihak, ini juga ada yang berbeda ya antara historiografi tradisional di Asia Tenggara. Misalnya yang pertama, agama memisahkan para sejarawan Indo-Islam dari konteks sosioekonomi agama Hindu yang terdapat dalam sejarah India. Kemudian agama juga memisahkan orang Muang Thai dan Kamboja dari tradisi historiografi Asia Timur dalam bentuk Vietnam. Nah, kemudian ada persaingan nasional yang mempengaruhi karya mengenai bangsa yang bertetangga, misalnya karya-karya orang Burma dan Muang Thai. Kemudian yang ketiga, ada perbedaan bahasa di India sebelum dibakainya bahasa Persia dan daratan Asia Tenggara sebelum menurunnya bahasa Pali yang sangat rumit. Nah, sehingga kebanyakan dari karya-karya ini tidak dapat dibaca di luar batas negara itu sendiri ya. Jadi bahasanya itu ya samalah kayak di Indonesia kan, karena sukunya banyak, budayanya banyak, bahasanya juga banyak, tidak kalau bukan suku aslinya dia agak kurang bisa lah gitu ya, tidak bisa memahami. Apalagi anak zaman sekarang, kalau tidak diajarkan dalam sekolah-sekolah misalnya pelajaran bahasa daerah, lama-lama bahasa daerah itu bisa punah gitu kan, karena di daerah sendiri, di kampung-kampung sendiri, anak-anak juga kan sudah mulai tidak menggunakan bahasa aslinya, tapi dia menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini kira-kira seperti itu analoginya ya. Karena bahasanya sangat rumit, bahasa asli daerahnya sangat rumit, sehingga karyanya itu tidak bisa ditemukan, tidak bisa dibaca gitu ya, tidak bisa ditranslate gitu ya, tidak ada yang mampu membaca itu gitu. Lalu yang keempat, kebijaksanaan raja mengenai penulisan sejarah ini cukup beragam ya. Misalnya karya Islam dan Melayu yang diedarkan di kalangan umum, sedangkan karya orang Muang Thai, Burma, dan Vietnam hanya untuk kepentingan pihak resmi dari pemerintah. Ini terakhir kalau nggak salah nih, ciri-ciri historiografi masa modern di Asia Tenggara. Historia modern ini dikonfrontasikan dengan nasionalisme. Misalnya bentuk penulisan sejarah pasca proklamasi, banyak tulisan yang dibuat untuk membangkitkan semangat nasional untuk melawan penjajahan Belanda. Nah, mungkin di antara tadi yang dipresentasikan oleh para pemakalah, ada juga contoh-contohnya gitu ya, karena mencontohkan tokoh-tokoh historiografi Indonesia. Tapi lingkupnya cuma di Indonesia ya, harusnya sih ada beberapa, kalau mau mencontohkan ada beberapa tokoh gitu dari negara lainnya. Kemudian pada sejarah modern ini lebih mengutamakan sejarah nasional daripada sejarah ilmiah. Tetapi dalam perkembangan yang sekarang, sejarawan sudah mulai menggunakan metode modern dan makin memiliki keterampilan
dalam penulisan sejarah. Nah, itu pembahasan kita tentang historiografi Asia Tenggara. Sebentar, ini di saya masih muter-muter. Mungkin itu saja pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat.